Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang saya ada di sebelah Belex ya. Ini saya rekam pakai Samsung M11 ya teman-teman, soalnya yang iPhone-nya baterainya lemah ya. Dari semalam belum tak cas ya. Nah ini saya ada bawa ini ya, mesin pencukur ya, elektrik, untuk kumis jenggot ya. Ini mereknya, ntar tak buka dulu ya biar jelas. Uh, Yaitu ya mereknya Panasonic. Nggak jelas ya, Panasonic ES60134. Keren ya. Jadi nggak kayak mesin cukur yang di Indo kan, yang di Shopee kan ada merek Nova itu ya. Saya bawa dari Indo ya. Cepat habis baterainya temen, yang ngecas terus. Kalau ini lama awet ya, sampai ancas tuh awet nggak habis-habis. Nah ini makanya tuh sampean kayak nyukur pakai jilet ya kan, sampean sabunin dulu ya kumis sama jenggot, nanti dicukur ya. Ini juga ya, jadi ini kan ada tulisannya washable ya, jadi kena air nggak apa-apa. Jadi sampean usap-usap ya jenggot sama kumis sampean, nanti tinggal di net ini ya, di net gitu ya, ada sabunnya, jadi itu halus ya, nggak lecet. Nah misalkan nanti ini udah karatan semua ya, tinggal diganti, ada dia isi ulang ininya ya. Jadi ini bisa diganti tuh. Ini lembutnya tuh, didorong gini ya bisa masuk ke dalam ya. Jadi sampean tekan aja gini ya, gitu ya. Ya berhubung saya ini saya dapat di Cimoti ya. Dijualnya tuh harga 500 yen ya, sama ibu-ibu ya. Kayaknya ini punya suaminya kayaknya ya. Terus kan saya nggak begitu butuh ya, cuman saya kan iseng-iseng aja, tak tawar 300 yen boleh nggak, boleh gitu. Akhirnya tak ambil. Padahal ini harga aslinya ini ya, bisa sampean cek di sini ya, di Amazon, harga barunya ya. Sekitar 2 mang ya, belum itu sama pajaknya ya, sekitar 850 yen. Itu ya, 2 mang itu 2 juta rupiah ya. Nah ini saya ambil dengan harga 300 yen ya, alias 30.000 rupiah ya. Ngeri nggak teman-teman? Masih baru lagi teman-teman, masih bagus ya. Cuma saya nggak tahu ini ya fungsinya buat apa ya, ini ya di sini ini ya. Nah, ini apakah buat buka ini, nggak tahu saya. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen ya. Ini harga 2 juta rupiah teman-teman. Nah berhubung saya nggak butuh ya, dan saya jarang pakai, saya pakai sekali doang ya. Saya seringnya pakai jilet itu teman-teman ya, jilet yang isi ulang tuh, yang warna hijau ya, yang kepalanya bisa diganti itu ya. Awet itu enak buat nyukur juga. Nah, saya udah biasa pakai itu ya. Dan ini kan suaranya lumayan ya, nanti takutnya ganggu teman-teman saya yang di kontrakan yang lagi tidur kan. Ya udah, ini tak kasih teman aja ya, teman saya aja ya, tak kasih ke Kohai ya. Di grup kan ada, saya grup orang-orang Indo yang kerja di satu perusahaan ya, yang kesini ya. Kalau yang sama Kohai saya yang angkatan kedua itu jadi 23 orang ya. Kalau sama yang baru saya nggak tahu, yang baru ini baru 2 mingguan ya, nggak tahu berapa orang ya, ada cewek ada cowok ya. Ya nggak begitu kenal juga ya. Yang angkatan 2 aja saya nggak kenal semua ya, cuma beberapa. Apalagi yang angkatan ketiga ini ya, ada cewek ada cowok. Muka-mukanya asing semua, saya jarang nggak ngobrol juga, yang nggak tahu namanya. Yang tahu yang angkatan kedua mending ya. Nah ini tak tawarin di grup, ada yang mau nggak, ini saya dapat dari Cimoti kan, cuma jarang saya pakai, ada yang mau nggak? Ada yang mau ya. Itu Kohai saya ya,
Kohai, tapi dia bukan kohai ya, bukan sembarang kohai ya, soalnya umurnya udah 40 tahun teman-teman. Jadi kesini tuh berangkat kesini umur 40 tahun ya. Dia kohai tapi dari senpai teman-teman. Jadi sebelumnya udah pernah di Jepang lama ya, nggak tahu berapa tahunnya ya, mungkin 5 tahun lebih ya, ganti-ganti kerjaan di Jepang ya, terus ke Indo sebentar, terus nyoba Tokutegino ya, awalnya Gensuse kayaknya dia, cuma lama ya, betah ya, terus ke Indo kerja di Cikarang, baru bentar nyoba Tokutegino, terus kesini ya di umur 40 tahun ya. Ya udah punya anak punya istri kayak saya. Angkatan kedua banyak ya yang udah punya anak punya istri ya, seperti saya. Bahkan udah ada anaknya 2, ada yang anaknya berapa gitu, 3 ya ada. Angkatan saya ada yang anaknya 3 ya. Gitu ya. Jadi sampean yang umurnya masih di bawah 40 tahun ya masih bisa ya, 40 tahun juga masih bisa. Sampean kerja di Jepang ya. Yang penting sampean lulus JFT Basic A2 ya, dan lulus tes SSW-nya ya. Sampean nggak sekolah juga nggak apa-apa, yang penting lulus tes itu ya. Di sini nggak dimintain ijazah sekolah ya, SMA, SMP, ijazah kuliah yang nggak dimintain ya. Yang dimintain cuma JFT Basic sama sertifikat JFT Basic sama sertifikat SSW pengolahan makanan. Ibarat sampean nggak sekolah pun punya sertifikat itu bisa kerja di sini gitu. Yang penting sehat fisiknya, yang nggak ada riwayat patah tulang ya, soalnya kan kerjanya fisik ya, nggak ada riwayat turun bero ya atau hernia ya. Soalnya kalau hernia kan bisa kumat lagi teman-teman ya, soalnya kerjanya angkat-angkat kayak gitu teman-teman. Jadi ya karena saya ya apa ya, kan semakin sedikit yang kita miliki ya, semakin sedikit yang kita khawatirkan ya. Jadi semakin sedikit kita bisa mendapatkan semakin banyak ya, semakin banyak ketenangan hati ya gitu. Jadi nggak banyak yang harus dipikirin karena kita memiliki banyak-banyak barang-barang ya, apalagi barang-barang yang nggak kita butuhkan ya, nggak kita perlukan, seperti itu ya gitu ya. Ya kayak prinsip minimalis ya, orang-orang Jepang kan kebanyakan seperti itu ya. Kalau dia udah nggak butuh, dikasih ya, dijimoti ya, dikasihin ke geiko kucing ya, orang-orang asing seperti saya. Kalau dijual paling dijual murah kayak tadi ya, harga ini 2 juta rupiah ya, barunya dijual cuma 30.000 rupiah ya, cuman buat basa-basi aja ya gitu. Dijimoti anaknya gitu teman-teman. Selain sampean bisa dapat barang gratis, barang murah ya, kalau dijual tuh murah ya, nggak masuk akal harganya. Terus sampean bisa belajar bahasa juga ya, cecetan kan sampean ngetiknya kan pakai kanji ya. Jadi sampean tanpa sadar belajar kanji, tapi dengan cara yang have fun ya, menyenangkan ya. Jadi itu lebih masuk ya. Pas ngobrol juga sampean belajar kaiwa ya, percakapan. Sampean ngomong aja ceplos-ceplos ya, dia juga ngerti. Yang penting kotobannya sampean bener, hacuangnya bener, grammar urusan belakangan. Nanti sampean juga bisa nangkep, oh ternyata grammarnya gini, sampean bisa ngikutin cara ngomongnya orang Jepang yang sampean aja omong itu ya, yang ketemu di Jimoti kayak gitu ya. Jadi sampean bisa ngelatih ngobrol juga gitu teman-teman ya. Nah pas sampean nunggu orang Jepang yang di Jimotinya kan sampean nunggu di suatu tempat ya, entah itu di mana ya. Itu kan pasti ada orang Jepang, cewek-cewek apa cowok-cowok lagi ngobrol ya. Ya sampean bisa dengerin ya, di situ sampean melatih cokai ya, pendengaran kayak gitu ya, dengan cara yang have fun ya, menyenangkan. Di Jimoti seperti itu teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman ya, semoga info ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau mencari barang-barang apa saja ya yang ada di muka bumi ini, semua ada di Jimoti ya, dari yang gratis dan yang murah ya, yang harganya nggak masuk akal pokoknya ya. Ngeri kayak teman-teman. Nah ini nanti rencananya kan sebenarnya kemarin kan kemarin kan aku ketemu sama teman saya ya, di depan mini stop itu. Saya ngomong, Mas sampean soalnya kan ini belum diambil-ambil ya sama yang kohai saya yang umur 40 tahun itu ya. Kan dia kena shift ya, shift malam ya. Kalau saya kan shiftnya PNS ya. Pagi terus ya.
Nah, jadi PNS kan pegawai non shift ya, jadi nggak kena shift, jadi normal terus shiftnya, pagi pulang sore ya, kalau lembur ya pagi pulang malam. Nah, teman saya ini yang divisi Sozai ya, jadi bikin makanan dia ya masak-masak ya. Kalau saya kan motong-motong daging mentah ya, dia masak-masak. Itu ada shift malamnya, jadi kemarin tuh kebetulan malam terus ya, jadi nggak ketemu ya. Aku kan nggak mau nyimpen barang-barang yang saya nggak butuhin ya lama-lama ya, makanya nanti ini tak titipin ke teman angkatannya dia ya, yang angkatan kedua ya. Dan berangkatnya bareng nih nanti, yang di bus jemputan mau tak kasihin, tak titipin gitu, biar nanti ngambil di teman angkatannya gitu ya. Itu aja teman-teman ya, makasih sudah nyimak. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai sejahtera ya, hidupnya adem, ayem, tentram ya, nggak kurang apapun. Dan selalu ya diberikan kelancaran rezeki ya, rezeki yang berkah ya, yang barokah ya. Kenapa rezeki yang berkah sih mas ya? Kalau rezeki yang berkah mau sedikit juga itu berdampak baik ya, bermanfaat, daripada banyak uangnya tapi cepat habisnya gitu ya, itu namanya nggak berkah gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya, amin.